Setiap kali teman datang ke rumah teman, mereka selalu bertanya di mana istrinya. Lalu mereka akan mengeluarkan 200. Meminta teman untuk membeli payung kecil. Setiap kali setelah mereka selesai berdiskusi, giliran teman dalam hidup, hanya pekerjaan penutup, dan alasan mengapa pria terlihat begitu lemah. Hanya karena wanita itu bukan istri sejatinya. Ternyata, sebulan yang lalu, tiba-tiba teman menerima tugas rahasia dari bos perusahaannya. Selama dia menikahi sekretaris wanita bosnya, selama 3 tahun, dia akan mendapatkan sebuah villa, serta kenaikan gaji 20%. Teman sangat menyadari bahwa ini adalah trik bos, untuk menyembunyikan trik yang dimainkan. Karena pekerja part-time, akhirnya mengalah di hadapan keuntungan besar. Tidak lama kemudian, teman dan sekretaris wanita mengadakan pernikahan. Di mata orang lain, teman pasti memiliki keberuntungan besar. Dalam kehidupan sebelumnya, teman mengira 3 tahun akan berlalu dengan cepat. Tidak hanya mencuci, memasak, dan membersihkan setiap hari, juga membuat sarapan setiap hari, merawat teman dengan baik. Pada suatu saat, teman juga bingung. Apakah wanita terlalu terlibat, atau apakah dia sendiri yang bermimpi? Kecuali saat malam mereka tidur terpisah. Ditambah kadang-kadang dia pulang larut malam. Wanita itu benar-benar seperti gambaran seorang istri yang baik. Ayo suami, buka mulut. Apakah di dalam kamarmu ada berlian atau permata emas? Kenapa harus selalu mengawasi kalian? Jangan diam-diam santai begitu. Di rumah saya, ada hantu. Kalau dilepaskan, takut akan memakanmu. Mendengar ini, si pemuda pikir bahwa dia bercanda dan tidak dihiraukan. Sampai malam itu ketika dia baru pulang kerja, namun menemukan villa besar itu sepi tanpa seorang pun. Hanya catatan dari istri di atas meja makan, tentang perjalanan dinasnya. Dan si pemuda sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Langsung menikmati makan malam yang disiapkan oleh wanita untuknya. Namun setelah si pemuda selesai makan, sendirian di sofa sambil bermain ponsel. Namun tiba-tiba mendengar suara aneh dari kamar tidur istri. Mendengar suara aneh tiba-tiba, ketika si pemuda sampai di pintu. Namun tidak menemukan apapun. Digerakkan oleh rasa ingin tahu, si pemuda akhirnya tak tahan dan membuka pintu kamar wanita. Namun saat dia masuk ke dalam ruangan perlahan-lahan, menemukan ruangan itu gelap dan sederhana. Hanya ada tempat tidur kosong, dan beberapa pasang stoking wanita. Namun saat si pemuda hendak pergi, tapi tanpa sengaja menemukan sebuah boneka jerami. Dan jelas tertulis di bagian belakang adalah nama bosnya. Zhou Chun, kamu urus sendiri. Bos ini juga sangat malang, memelihara kekasih kecil ini. Bahkan disakiti oleh kekasih kecil. Si kecil Chu, juga sangat kejam. Kamu ingin Zhou Chun, apa yang kamu ingin aku lakukan? Namun ketika pemuda merasa tidak enak dan ingin kabur, tidak menunggu dia berjalan beberapa langkah, tiba-tiba pingsan dengan cara aneh. Saat bangun kembali, dia menemukan wanita tidur di pangkuannya. Pemuda langsung ketakutan melihat situasi. Melompat bangun. Wanita juga terbangun oleh keributan ini. Bagaimana kamu bisa ada di kamarku? Kamu tidur di dalam toilet semalam. Apakah kamu minum terlalu banyak? Saya tertidur di toilet. Ya, ketika aku pulang kemarin malam, melihatmu tertidur nyenyak di samping toilet. Kamu masih memegang sebatang rokok. Semua tanganmu terbakar. Untungnya terjadi di toilet dan tidak menimbulkan kebakaran. Apakah tanganmu masih sakit? Mengapa hanya satu jari yang terbakar? Sayang, apa yang ada di pikiranmu? Tidak ada. Selesai. Aku harus pergi ke kantor. Akan terlambat. Hari ini Sabtu. Aku tahu, bos akan datang hari ini. Akan mengadakan rapat perencanaan untuk beberapa bagian perencanaan kami. Sayang, kamu sudah bekerja keras. Xiao Chu, bagaimana kalau kamu keluar dulu? Aku akan mencari Xiao Chu. Aku harus mengganti celana. Kamu ganti celana. Aku adalah istrimu. Kenapa aku harus keluar? Baiklah. Apakah ruangan ini dipasangi kamera pengawas? Bos memperhatikan setiap gerak-gerik kita. Aku sudah siap. Aku pergi dulu. Sahabat, kamu sungguh beruntung. Kamu bilang, kenapa keberuntungan seperti ini tidak datang padaku? Mengapa tidak giliranku? Apa? Kamu bahagia meskipun tidak perlu lembur. Jangan pura-pura. Kamu dengan sekretaris kecil itu, sudah sampai tahap apa? Ceritakan. Cepat. Menangislah. Mereka semua teman. Dapat untung tapi nggak bagi-bagi sama saudara. Bos Su, ada waktu luang buat ngobrol kan? Ada waktu nggak buat nulis 2 proposal lagi? Semua ke ruang rapat. Siap-siap rapat. Tian King, kamu bikin catatan rapat ya? Xiao Chu, di rumah nggak cukup ya? Datang ke kantor masih aja nonton. Pesanan seharga 17 juta. Nggak mungkin kan, saudara? Kita lihat aja, nggak masalah. Kenapa kamu masih terus-terusan nonton? Jangan bicara kalau tidak mengerti.
Kakakku benar-benar penasaran. Biasanya kalian berdua bagaimana berinteraksi di rumah? Pembicaraan. Apa maksudmu dengan bagaimana berinteraksi? Saudara, kamu tidak benar-benar berpikir Chu Tianjiao cocok denganmu, kan? Mereka saling mencintai. Hari ini bukannya Nyonya Bos akan rapat. Bagaimana bisa jadi bos? Itu urusan mereka berdua. Siapa yang mencintai, tidak semuanya sama. Sejujurnya, apakah Chu Tianjiao juga mengenakan seperti itu di rumah? Setiap hari memakai stoking hitam. Di rumahnya hanya ada tempat tidur kosong. Kosong. Ngapain? Apakah kamu mendengar? Baik bos. Rapat selesai. Akhir pekan yang besar. Ini apa sih? Hanya masalah kecil seperti ini. Akhirnya mengatakan tidak bisa lagi. Ya benar. Suami. Bukannya kamu sedang berbaring di rumah? Mengapa tiba-tiba datang ke kantor? Kamu baru saja pergi. Zhou selalu meneleponku. Meminta aku datang untuk rapat. Datang dengan taksi. Kecepatannya begitu cepat. Ya, wanita bisa bergerak cepat. Pria tidak bisa bergerak cepat. Saya mengerti. Kamu ingin pulang bersamaku? Kalau tidak, mari kita jalan-jalan. Kamu sudah datang ke kantor. Kamu tidak melakukan apa-apa. Akhir pekan yang besar. Ada apa? Kamu tidak perlu bersama bos. Kemana dia? Saya tidak akan menemani kamu. Aku akan menemani dia untuk apa? Aku adalah sekretarisnya, bukan pembantunya. Mungkin Nyonya Bos di rumah. Aku tidak tahu. Mengapa kamu curiga seperti itu? Baiklah. Astaga. Aku ingin mengatakan. Hai sayang. Karena istrinya ada di rumah. Apakah kamu tidak bisa? Beberapa hari kemudian, hari-hari berjalan dengan damai seperti biasa. Chu Tianjiao masih lengket padaku seperti biasa. Seperti dia benar-benar istriku. Sampai suatu akhir pekan, aku pergi mandi, sekitar, kemudian memakai stoking. Stoking. Apakah terlalu cepat? Lagi pula baru sebulan. Suami, Zhou Ziruo meminta aku menemaninya pergi dinas ke Jiangshui. Aku kira aku akan mati dulu baru hidup lagi. Tianjiao sedang dinas. Astaga. Siapa sebenarnya yang ada di kamar mandi? Sedang menelepon dengan siapa? Begitu fokus ya? Musim panas itu panjang. Tadi aku memanggilmu di kamar mandi setengah hari. Kamu tidak membalas. Sedang menelepon dengan siapa? Begitu fokus ya? Xia Chang. Urusan kerja saya dengan dia. Kamu sudah menulis. Kamu masih bicara. Tadi aku memanggilmu di kamar mandi setengah hari. Menggosok tubuh. Sabun mandi habis. Tetapi, menggosok tubuh juga bisa. Mengapa tangan mengeluarkan begitu banyak keringat? Apakah kamu sakit? Aku tadi menahan kencing terlalu lama. Saya ingin pergi ke toilet. Aku pergi ke kamar mandi. Wanita ini pasti ada yang tidak beres. Suami, kamu sedang berbicara dengan siapa? Apakah yang kamu maksud adalah hal ini? Yaitu hal ini. Ceritakan, kamu sebenarnya siapa? Aku adalah istrimu. Aku bisa jadi siapa lagi? Pesan singkat ini seperti ini. Awalnya akan pergi dinas dengan Zhou. Tapi tiba-tiba dia menerima telepon. Apa? Pergi ke sana. Jadi begitu. Kamu tadi di atas tempat tidur. Tidak mungkin hanya karena hal ini. Pasti membuatmu berkeringat dingin. Tidak ada. Kamu pikir apa? Aku adalah rubah jahat. Bahkan bisa berpindah tubuh. Tianjiao, kamu dengar?